Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Yohansyah Nur Fauzi, dosen program studi S1 Farmasi Universitas Al-Irsyad Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan membawakan kuliah Home Pharmacy Care untuk mahasiswa S1 Farmasi tingkat 4 atau semester 7. Mata kuliah Home Pharmacy Care ini ada 2 SKS. Saya berada dalam tim teaching bersama dengan Ibu Dinar Danan, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi singkat tentang mata kuliah Home Pharmacy Care. Mata kuliah ini menjelaskan tentang teori dan konsep pelayanan baik untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi khusus maupun pasien-pasien yang mengalami permasalahan terkait dengan obatnya. Ada beberapa pasien yang tidak atau belum dapat menggunakan obat maupun alat kesehatan secara mandiri. Misalnya pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan resiko masalah terkait obat, yaitu adanya penyakit penyerta, komorbiditas, lanjut usia, penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan atau hipertensi. Home Pharmacy Care juga akan melihat karakteristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan, agar tercapai efek yang terbaik bagi pasien dan didukung dengan kepatuhan minum obat. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Home Pharmacy Care diantaranya yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu memahami prinsip penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. Yang keempat, menguasai konsep teoritis ilmu farmasi klinik. Yang kelima, menguasai konsep teoritis berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, riset, dan pengembangan diri. Capaian mata kuliah dalam Home Pharmacy Care yang pertama adalah mampu menjelaskan dan memahami konsep pelayanan farmasian di rumah. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami prinsip pelayanan farmasian di rumah. Yang ketiga, mampu menganalisis tentang tahapan Home Pharmacy Care. Ini penting karena mahasiswa S1 Farmasi harus memiliki kompetensi analisis dan itu bisa diterapkan di dalam mata kuliah ini. Yang keempat, mampu memiliki dan melaksanakan tugas-tugas apoteker maupun tenaga kefarmasian dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan obat di rumah pasien. Kemudian yang kelima, mampu melakukan pemantauan penggunaan obat. Yang keenam, mampu melakukan penelusuran riwayat penyakit dan penggunaan obat. Yang ketujuh, mampu membuat riset dan teknis alur home care untuk keterkendalian gula darah pasien. Dalam capaian mata kuliah inilah nanti akan kami sampaikan kepada mahasiswa pengalaman-pengalaman riset dan penerapan Home Pharmacy Care berdasarkan praktik yang pernah kami laksanakan dan hasilnya bisa untuk mengendalikan gula darah pasien. Dalam pelaksanaannya, Home Pharmacy Care juga tidak lepas dari semua obat yang digunakan oleh pasien di rumahnya.
Oleh karena itu, dalam capaian mata kuliah ini salah satunya juga Home Pharmacy Care diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk membuat analisis penggunaan obat tradisional. Dalam pelaksanaan Home Pharmacy Care, apoteker berperan sangat penting dan dalam pelaksanaan Home Pharmacy Care ini mahasiswa S1 Farmasi perlu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nyata dari pelaksanaan profesi apoteker ketika memberikan pelayanan kefarmasian di rumah. Perkuliahan akan dilaksanakan di kelas dengan model problem based learning yang nanti akan disampaikan berawal dari pengalaman program-program yang ada di lapangan, permasalahan-permasalahan yang timbul di rumah pasien dalam penggunaan obat, hingga riset yang bisa dilakukan untuk mempraktekkan Home Pharmacy Care. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 15%, aktivitas partisipatif dan hasil proyek masing-masing 25%, serta kuis dan tugas yang masing-masing berbobot 10%. Demikian penjelasan ringkas tentang mata kuliah Home Pharmacy Care, dan nanti akan kami lanjutkan dengan pemaparan materi beserta pengalaman riset untuk di-sharingkan kepada mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah Home Pharmacy Care yang nanti kita akan bahas tentang bagaimana penerapan beserta riset dari Home Pharmacy Care. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Fatihah, kita dimudahkan untuk memahami apa-apa yang nanti akan kita pelajari bersama. Amin. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan urutan perkuliahan Home Pharmacy Care pada pertemuan hari ini, kita masuk pada pertemuan yang ke-7, dan yang nanti akan kita capai dalam pertemuan hari ini ketika mempelajari Home Pharmacy Care adalah kita nanti akan belajar tentang teknis dan riset dalam pelaksanaan Home Pharmacy Care, khususnya untuk mengendalikan gula darah. Sehingga nanti yang kedua ini, kita akan masuk ke dalam suatu model layanan. Nanti akan ada model layanan yang kami perlihatkan bahwa seorang apoteker itu ketika melaksanakan Home Pharmacy Care,
maka dia itu bisa membuat suatu alur dari rangkaian home pharmaceutical care-nya supaya nanti bisa mencapai tujuannya. Nah, bagi setiap insan farmasi, alur ini penting. Kenapa? Karena akan menunjukkan dari mana dia memulai langkah-langkah untuk home pharmacy care dan menetapkan tujuan untuk apa home pharmacy care itu dilakukan. Nah, dalam pembahasan yang nanti akan kita paparkan, ini merupakan hasil riset saya selama beberapa tahun di Kota Cilacap untuk menerapkan home pharmacy care terhadap pasien-pasien diabetes mellitus sehingga nanti keterkendalian gula darahnya bisa lebih baik. Nah, nanti ada penugasan yang bisa diakses secara online dari artikel saya tentang layanan home pharmacy care untuk obat-obat yang digunakan pada pasien diabetes mellitus. Nanti tugasnya bisa diakses secara online, dibaca dan dibuat resumenya. Seperti itu. Nah, marilah kita awali dengan melihat bagaimana riset atau penelitian tentang home pharmacy care ini dilakukan. Baik, ini adalah riset yang kami lakukan dari rumah ke rumah pasien dengan rekomendasi dari dokter yang merawat mereka. Jadi di Cilacap ini ada komunitas di setiap puskesmas yang disebut dengan grup Prolanis, program pengendalian penyakit kronis. Untuk mengelola penyakit kronis mereka, dokter di puskesmas itu memberikan obat 1 bulan 1 kali. Dalam kurun waktu 1 bulan obat digunakan di rumah, belum ada yang memantau seberapa kepatuhan mereka dan bagaimana ketaatan mereka dalam mengonsumsi obat. Oleh karena itu, orang yang bekerja di bidang farmasi seperti apoteker, kemudian tenaga vokasi farmasi, itu bisa berinovasi untuk melakukan home pharmacy care dalam rangka memantau kepatuhan penggunaan obat di rumah pasien. Namun lebih dari itu, sesungguhnya home pharmacy care itu bisa digunakan untuk melihat ketercapaian outcome klinis. Salah satunya adalah gula darah. Karena kita tahu bahwa pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 itu ketika menjalani Prolanis, mereka melakukan cek gula darah secara rutin 1 bulan 1 kali. Yang diperiksa bisa gula darah sewaktu, bisa gula darah puasa, bisa juga gula darah 2 jam sesudah makan. Nah, seperti apa ketika pasien itu diberikan home care, hasil outcome klinisnya apakah berbeda? Gula darah sewaktunya, gula darah puasanya, gula darah 2 jam sesudah makannya dibandingkan dengan yang tidak diberikan home care. Nah, ini kami riset. Hasilnya nanti kami sampaikan untuk para mahasiswa S1 farmasi di sini sehingga nantinya bisa tahu bahwa riset ini ternyata berdampak bagi peningkatan kualitas hidup pasien maupun keterkendalian outcome kliniknya. Nah, itu tujuannya ya. Di sini ada beberapa gambar yang kami tampilkan ketika melaksanakan home pharmacy care. Kami datang ke rumah pasien, kemudian dengan informed consent, mereka secara sukarela bersedia untuk dilihat obatnya seperti apa, digunakan di rumah. Kemudian kami hitung obat yang mereka gunakan ketika hari kita melaksanakan home care, kemudian nanti kita bandingkan dengan tanggal awal ketika mereka mendapatkan obat untuk 1 bulan. Kemudian di situ juga kita melakukan pemantauan ada obat-obat tradisional lain yang digunakan. Ternyata beragam sekali. Ada yang menggunakan jamu, ada yang menggunakan herbal, ada yang meracik sendiri dari tanaman yang ditanam sendiri di kebun rumahnya untuk melengkapi terapi anti diabetesnya. Nah, teman-teman sekalian, yang unik adalah peran seorang farmasi atau apoteker itu ternyata bisa memberikan edukasi baik tentang obat maupun tentang penyakitnya. Karena yang di home care adalah penyakit diabetes mellitus, maka yang diedukasi adalah tentang gejala-gejala diabetes mellitus, bagaimana kalau hiperglikemi, bagaimana kalau hipoglikemi, dan itu memang dibutuhkan oleh pasien-pasien Prolanis.
Ini menggunakan formulir-formulir yang bisa dilihat untuk pencatatan. Database ini adalah kondisi awal, problematik ini adalah efek samping yang mungkin ditemukan atau hal lain yang menyebabkan pasien itu kemudian mengalami kendala dalam penggunaan obat. Kemudian terapi, selalu farmasi itu mencatat obat-obat apa yang diperoleh. Kemudian yang paling kanan ini adalah masalah yang terkait dengan obat dan diselesaikan pada saat itu juga ketika kunjungan ke rumah pasien. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Ini adalah gambaran ketika kami memberikan edukasi kepada salah seorang pasien, kemudian mencatat data-data penting ke dalam formulir pelayanan kefarmasian. Kemudian hasilnya ini kita sampaikan kepada pihak pemberi layanan, yaitu pihak puskesmas. Dan lebih lanjut, dokter di puskesmas ini kan memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai pihak negara yang hadir dalam rangka memberikan bantuan terhadap pengobatan para pasien. Oleh karena itu, data-data kami itu digunakan oleh pihak BPJS Kesehatan, dimasukkan ke dalam sistem. Salah satu diantaranya yang diterapkan adalah munculnya kolom riwayat efek samping obat di dalam sistem pelaporannya BPJS Kesehatan. Jadi dari hasil kami memantau di rumah melalui Home Pharmacy Care, kan muncul ada kejadian-kejadian efek samping obat. Itu ternyata dijadikan database oleh BPJS Kesehatan sehingga muncul di dalam sistem pelaporannya. Di mana sistem ini? Sistem ini digunakan oleh setiap apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi mereka bisa mengakses data obatnya. Kemudian di situ ada data tambahan seperti riwayat alergi obat maupun riwayat efek samping obat yang datanya hanya bisa dikonfirmasi ketika kita melaksanakan home pharmacy care. Kalau menunggu mereka itu datang untuk prolani 1 bulan sekali, data ini hampir mustahil untuk diperoleh. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, maka ketika mereka merasakan mual, mereka bisa langsung menyampaikan dan kita catat. Nah, catatan inilah yang dijadikan database oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan kondisi gula darah postprandialnya? Ternyata hampir sama. Pada pasien yang diberikan home care dengan kurva warna biru, ada penurunan yang signifikan. Dari awal, baseline-nya adalah 332 mg per desiliter. Kemudian ketika diberikan home care, akan turun sampai dengan 210 mg per desiliter. Itu yang gula darah 2 jam sesudah makan. Bagaimana dengan gula darah sewaktunya? Sama, penurunannya juga signifikan. Bahkan gula darah sewaktu ketika pasien itu diberikan home care bisa mencapai ke rentang normal kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, inilah manfaat home care itu bisa menurunkan kadar gula darah yang semula tinggi pada pasien-pasien diabetes mellitus menjadi turun ke rentang yang normal atau sesuai dengan keterkendalian yang diharapkan. Dengan demikian program pemerintah untuk membiayai pengobatan mereka di Prolanis itu menjadi tidak sia-sia. Nah, hasil penelitian kami itu kami tulis di dalam artikel dengan judul Home Care Apoteker Peduli Obat Lansia karena sebagian besar responden kami adalah pasien-pasien lansia yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses artikel ini secara online dan bisa dirangkum sebagai penugasan. Baik, untuk penjelasan hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan, Mbak. Tadi kan udah dijelasin tuh yang efeknya kalau yang diambil itu dari suatu atau yang setelah puasa atau misalkan. Nah, dari ketiga metode yang itu, jadi yang paling efektif untuk sistem layanan home care itu yang mana di antara pemeriksaan yang tiga itu yang tadi puasa sama udah makan atau
Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaannya sangat baik karena berkaitan dengan interpretasi data klinik. Kalau kita berpraktik, maka ada interpretasi secara praktis yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Nyatanya, di puskesmas-puskesmas sampai dengan hari ini, yang paling sering digunakan adalah gula darah puasa. Nah, tetapi apakah itu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya? Bisa jadi tidak. Kenapa? Karena biasanya kalau pasien-pasien itu yang tidak taat menggunakan obat, kami cermati, mereka menjelang prolanis itu justru berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Sehingga ketika pada hari prolanis, gula darah puasanya bagus. Nah, namun pada hari-hari yang lain tidak sestabil itu. Nah, oleh karena itu kami imbangi dengan mengecek gula darah postprandialnya dan gula darah sewaktunya. Sebetulnya ada satu metode lagi yang bisa digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara gula darah puasa yang tadi bisa dimanipulasi dengan kondisi yang sesungguhnya. Caranya adalah dengan melakukan rata-rata. Gula darah puasanya dicek, gula darah postprandialnya atau 2 jam sesudah makannya juga dicek. Nanti dirata-rata. Konsep itulah yang sebenarnya nanti bisa menjadi pendekatan terhadap HbA1c. Namun karena pengukuran HbA1c itu mahal, nah maka yang rutin setiap bulan hanya gula darah puasa. Tetapi sebenarnya kalau kita melakukan home care, kemudian mengecek juga gula darah postprandialnya, kemudian gula darah sewaktunya, nanti akan ketemu rata-ratanya berapa. Nah, itu akan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tadi kan ada efek obat. Ya. Efek obat itu kan tadi ada contohnya yang Bapak contohin itu mual. Ya. Itu terjadi pada obat yang dari apotek, dari dokter. Ya, betul. Nah, tadi kan Bapak juga nyebutin ada obat herbalnya. Ya. Apakah obat herbal itu ada efeknya juga, ada efek sampingnya, atau mungkin obat herbal itu bisa dicampur sama bahan kimia juga yang ada di obat apotek atau enggak, atau semisal ketika kita mengkonsumsi obat herbal dan obat apotek itu dicampur, apakah itu akan berbahaya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang juga dialami oleh sebagian besar responden dalam penelitian ini. Karena hampir semua pasien yang kami cek obatnya, di rumah ternyata menggunakan obat tambahan. Bisa berupa herbal, jamu, atau yang lainnya. Nah, kalau tadi kemudian obat ini digunakan secara bersamaan, maka sebetulnya perlu dilakukan pemantauan. Obat ini aman atau tidak digunakan bersamaan dengan obat yang dari dokter. Obat tradisional yang digunakan oleh pasien, kalau dinilai tidak aman, maka akan kita hentikan saat itu juga. Dan kita akan melaporkan kepada dokternya bahwa pasien ini menggunakan obat tradisional yang tidak aman. Sehingga nanti dokternya bisa ikut untuk memberikan edukasi. Dan itu kami temukan, beberapa obat yang tidak aman, itu jamu yang izin edarnya itu ternyata ilegal. Digunakan oleh pasien, maka kita hentikan. Nah, dengan menghentikan obat tersebut, maka obat tradisionalnya menjadi tidak digunakan dan hanya menggunakan obat yang dari dokter. Nah, itu demi keamanan pasien. Tapi kalau obatnya aman, ada beberapa pasien yang menggunakan obat tradisional, mereka meracik sendiri dan kami nilai itu aman, maka akan kami edukasi cara penggunaan obat yang tepat. Misalnya, tidak bersamaan dengan obat yang berasal dari dokter. Kapan? Waktunya diberi selang 2 jam. Minum obat yang dari dokter dulu, kemudian 2 jam setelah itu baru menggunakan obat yang tradisional. Sambil tetap memantau kadar gula darahnya. Karena mereka biasanya punya tuh, untuk mengecek gula darah di rumah, menggunakan alat yang portable. Nah, mereka bisa menggunakan itu supaya jangan sampai nanti terjadi hipoglikemia. Nah, memang betul ada obat-obat dari dokter yang sering menimbulkan efek samping mual, seperti contohnya metformin. Nah, metformin ini bisa diatasi dengan cara minum obat segera sesudah makan. Nah, itu akan segera mengurangi rasa mual. Dan itu sudah banyak diterapkan oleh pasien yang semula mual,
Ketika minum obatnya diubah menjadi segera sesudah makan, rasa mualnya bisa dieliminasi. Sehingga mereka bisa lebih patuh menggunakan obatnya dan hasilnya keterkendalian gula darahnya menjadi lebih baik. Demikian penjelasannya. Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang sekarang mereka rata-rata mungkin dari perawat. Ya. Farmasi itu sebuah inovasi ya Pak sekarang. Ya. Nah, bagaimana respon masyarakat saat mereka tahu ada mungkin farmasi dan itu tingkat keberhasilannya tuh tinggi? Baik, terima kasih ya. Jadi masyarakat memang mulai mengenal bahwa farmasi ini atau apoteker yang di tataran profesi itu juga bisa melaksanakan home care. Karena memang di peraturan Menteri Kesehatannya, apoteker itu diberikan sebuah petunjuk untuk bisa melaksanakan home pharmacy care. Itu sejak tahun 2008. Oleh karena itu kami dalam program ini juga mensosialisasikan bahwa farmasi itu tidak akan mengubah obat yang sudah diresepkan oleh dokter, tapi justru mengedukasi. Kalau ada masalah, akan memberikan solusi. Seperti tadi misalnya masalah efek samping, solusinya ubah cara minum obat. Ada obat yang berbahaya dari obat herbal, solusinya dihentikan. Kalau obatnya sama-sama aman, solusinya diberi jarak minum. Nah, hal-hal praktis seperti itu memperkaya pengetahuan pasien dan memperkaya keterampilan mereka dalam menggunakan obat. Oleh karena itu, sebenarnya ini sangat potensial untuk dikolaborasikan bersama dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga nanti bisa home care-nya itu interprofesional. Dengan perawat bisa, dengan dokter bisa, dengan tenaga kesehatan yang lain juga bisa. Nah, inilah yang kami lakukan sehingga riset yang dilaksanakan di Cilacap ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat, sekaligus hasilnya bisa kami sosialisasikan, kami sampaikan sebagai bentuk sharing pelajaran dalam mata kuliah Home Pharmacy Care di S1 Farmasi. Demikian. Baik, apakah sudah cukup? Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperkaya wawasan kita semua. Dan kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih.